Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi. Semoga kita berada dalam sehat walafiat. Kepada anak bapak semua, jaga kesehatannya, jangan sampai ada yang sakit. Pada hari ini kita akan belajar mengenai surah Al-Humazah. Al-Humazah artinya mengumpat atau mencaci. Surah Al-Humazah diturunkan di Makkiyah atau Mekah. Surah ini surah Makkiyah yang diturunkan di kota Mekah. Surat ini sebenarnya berkaitan tentang sosial, hubungan baik antar manusia. Surah Al-Humazah adalah surah yang menyatakan tentang kerugian manusia. Surah Al-Humazah yang mulai dengan azab yang pedih, larangan menghina dan mencaci orang lain. Sebab turunnya surah Al-Humazah terdapat pada ayat 2 dan 3, yaitu Allazi zama'a mallahu wa addadah yahsabu annama lahu ahlada. Abu Hayyan berkata, ayat ini diturunkan kepada Al-Aqnas bin Suraik atau Al-As bin Wa'il atau Jamil bin Ma'mar atau Al-Walid bin Al-Mughirah atau Umayyah bin Khalaf. Namun ada beberapa pendapat mengenainya dan kemungkinan ia diturunkan kepada mereka semua. Namun begitu, ayat ini bersifat umum dan sesuai kepada mereka yang memiliki sifat-sifat tersebut. Ternyata lafaz ini adalah lafaz umum, walaupun asalnya bagi orang-orang tertentu. Surah Al-Humazah. Mari kita baca sama-sama surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi zama'a malahu wa addadah yahsabu annama lahu ahlada kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqsadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Jadi itulah surah Al-Humazah. Yang terdiri dari 9 ayat. Itu tadi surahnya. Kita baca semua sama-sama arti dari surah Al-Humazah. Surah ayat pertama itu wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci dan pencela. Jadi setiap orang yang mencaci dan mencela orang lain, maka akan mendapatkan kecelakaan yang besar baginya. Ayat yang kedua, allazi zama'a malahu wa addadah, yang artinya yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Jadi hanya mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya kekayaannya tanpa bersedekah, tanpa memikir hak orang lain. Ini juga termasuk orang yang celaka di akhirat nantinya. Ayat ketiga itu yahsabu annama lahu ahlada, yang artinya dia menyangka
bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta itu dia sombong, seperti dia yang punya dunia ini. Semua bisa dilakukan dengan hartanya. Itu anggapannya. Yang keempat itu kalla layum bazan nafil hutamah, yang artinya tidak sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka al-hutamah. Jadi orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitungnya berulang-ulang, tidak memikirkan hak orang lain di dalam hartanya itu, dia akan dicampakkan ke dalam api neraka. Ayat selanjutnya wama adro kamal hutamah, artinya dan sudahkah engkau tahu apa dia hutamah. Jadi surah kelima ini menjelaskan tentang neraka al-hutamah. Ayat yang ke-6 narullahil muqadah, yang artinya api Allah yang dinyalakan. Jadi neraka al-hutamah ini adalah api yang Allah nyalakan di dalam neraka tersebut. Ayat selanjutnya allati tattaliu alal afidah, yang artinya yang naik menjulang ke hati. Saking panasnya sampai hati pun ikut terbakar. Tidak seperti api-api yang ada di dunia ini. Ayat selanjutnya innaha alaihim muqsadah, yang artinya sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Jadi ketika api itu sudah dinyalakan, dicampakkan mereka ke dalam sampai penuh, sampai tertutup, tidak ada ruang lagi bagi mereka untuk lari atau apa. Jadi setelah dicampakkan mereka benar-benar dibakar di sana. Ayat yang terakhir fi amadim mumaddadah, yang artinya sedangkan mereka diikat dan pada tiang yang panjang. Jadi tafsir dan ulasannya, ayat pertama itu tentang kerugian dan ajab yang pedih kepada pengumpat, pencaci dan mencela seseorang di halayak ramai. Mengumpat dari belakang, mencaci secara langsung. Ibnu Abbas berkata, pencaci pencela. Ayat kedua, sifat orang yang suka mengumpulkan harta dan mengulang-ulang hitungan kekayaannya. Pencaci yang suka mengaibkan dan mempersendakan karena sifat ego. Ayat ketiga tentang terlalu cintanya harta maka tidak berpikir kesedihan mati. Ayat keempat larangan dan teguran keras bagi yang mengumpulkan harta dan akan dicampakkan ke neraka. Ayat kelima itu tentang ugutan dari Allah Subhanahu wa taala dan keadaan api neraka sesuai bagi orang-orang ego dan angkuh, pencela dan orang suka mengumpulkan harta. Jadi sekian materi kita pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanyakan, dipersilahkan. Intinya kita sebagai manusia tidak boleh mencela, mencaci seseorang, dan tidak boleh juga terlalu membangga-banggakan harta tanpa memikirkan hak orang lain. Sebagian harta kita itu ada hak milik orang lain. Untuk tugas, buatlah di dalam kertas karton surah Al-Humazah beserta artinya, ditulis dengan kaligrafi yang baik dan indah. Siapa yang baik tulisan kaligrafinya akan kita pajang di dalam kelas. Sekian pada hari ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.